Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali mengenai adab-adab Islam, dan terakhir kita masuk pada bab terakhir dari kitab ini, yaitu mengenai adab terhadap diri sendiri. Adab terhadap diri sendiri. Kita telah membahas satu adab di pertemuan yang lalu atau bahkan kedua, yaitu bagaimana kita dianjurkan untuk muhasabah. Bagaimana kita sebagai seorang yang beriman itu meluangkan waktu untuk bermuhasabah, dan waktu yang paling pas, waktu yang paling cocok itu di malam hari, yaitu ketika tiada orang yang melihat kita. Maka kita sempatkan waktu tersebut untuk menghitung-hitung amalan yang telah kita lakukan. Kemudian dengan ayat-ayat yang banyak mengingatkan kita, telah kita sampaikan juga di pertemuan yang lalu, maka kita masuk ke adab yang berikutnya yang sedikit telah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah puasa Senin Kamis. Kita dianjurkan untuk berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Nabi SAW menyampaikan berbagai amalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Maka Nabi SAW senang jika amalannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan beliau sedang berpuasa. Baik. Sehingga kita dianjurkan untuk melakukan hal yang demikian, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di hari Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka. Nah, sehingga kondisi terbaik amalan yang dimana menunjukkan keikhlasan seorang adalah puasa. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itulah amalan yang dimana Nabi SAW senang untuk beliau lakukan ketika di hari Senin dan hari Kamis. Oleh karena itu dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian kita juga perlu meyakini dari hadis tersebut bahwasanya seluruh amalan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Allah alam seperti apa? Tidak perlu dibayangkan juga. Namun kita perlu meyakini hal tersebut karena disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Baik. Puasa Senin dan Kamis. Di sini Bapak Ibu sudah mengamalkannya ya. Masya Allah. Besok Kamis. Kemarin Senin puasa nggak? Puasa ya. Masya Allah. Kalau bisa rutin tuh Masya Allah. Kalau belum, wah, ya ini kesempatan ya mungkin bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Mungkin dari hari Senin dulu. Kalau hari Senin berat, biasanya kan habis weekend tuh. Mau hari Senin kok kayaknya puasa, masih sibuk sama kerjaan, mungkin nanti lapar. Karena biasanya kan kalau tekanan kerja itu kan bikin stres. Stres itu malah nambah nafsu makan.
Jadi hormon kortisol itu membangkitkan hawa apa nafsu makan bertambah gitu ya. Jadi mungkin nanti ditunda dulu deh hari yang slow itu mendekati akhir weekend ya, akhir pekan itu ya hari Kamis ya. Puasa hari Kamis dulu. Kita Syawal bentar lagi sudah selesai ya Pak ya. Betul ya? Kita akhir bulan ini kan? Bulan Syawal. Masya Allah. Baik. Kemudian kita akan masuk ke adab yang berikutnya, ya, yaitu qiyamul lail. Jadi siangnya puasa Senin Kamis, ya, kemudian malamnya qiyamul lail. Wah, masya Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiat Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqum min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa ya bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat maksudnya. Qiyamul lail di sini maksudnya sholat. Qiyamul lail bisa dilakukan dengan selain sholat ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini beliau melaksanakan sholat malam. Hatta tatafattara qadamahu sampai kedua telapak kaki beliau itu bengkak. Ya. Ini menunjukkan betapa sebentarnya enggak ya betapa lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ya, dan sering. Ya. Jadi itu menyebabkan kedua kaki beliau menjadi bengkak. Faqalat Aisyah, kemudian istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasna' hadza ya Rasulullah?" Kalau bahasa kita tuh, ngapain sih capek-capek kayak gitu? Wahai Rasulullah, ngapain capek-capek seperti itu sampai kakimu bengkak gitu? Wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi kamu kan ini sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu sampai yang akan datang. Ini normal kan pemikiran biasa ya. Kalau orang yang sudah dijamin sama Allah, diampuni dosanya lalu dan yang akan datang, terus ngapain sampai capek-capek seperti itu gitu. Wes tenang-tenang aja, santai-santai, nanti juga diampuni, masuk surga dan sebagainya dah. Ya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Tapi sebelum itu kita juga menyadari ya, mungkin bapak-bapak ya. Kadang itu kita tuh mau melaksanakan ibadah gitu ya, ibadah tertentu gitu. Sudah semangatnya, kadang eh, datang istri gitu, menggembosi, apa namanya, eh, membuat kita tidak termotivasi lagi. Ada kalanya demikian. Udah besok aja. Ya, kamu tadi capek, bapak kan tadi capek kerja, santai dulu, tenang. Besok aja. Nah, ini seakan-akan mungkin tidak demikian, tapi ini terjadi ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan hal tersebut bahwasanya ada batasan gitu. Jangan sampai pemikiran yang ada dalam benak Aisyah radhiyallahu anha itu sampai melunakkan hati beliau atau melemahkan semangat beliau. Maka Nabi SAW pun menyampaikan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Kata Nabi SAW, memang aku nggak boleh kalau aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Luar biasa ya. Nabi SAW menyampaikan, artinya apa? Ya justru gitu. Kalau kasarnya dalam bahasa kasar kita itu, ya justru itu. Karena saya sudah diampuni dosanya yang akan datang dan yang lalu, ya makanya saya sampai seperti ini. Ini bentuk syukur saya kepada Allah gitu. Jadi ketika kita ingin melaksanakan ibadah tertentu ya,
kita sudah siapkan begitu. Kemudian ada keluarga yang mungkin anggota keluarga kita ya mungkin sebenarnya nggak bermaksud untuk melemahkan semangat kita, maka kita harus tetap mencoba untuk menyampaikannya, ya, agar kita tetap semangat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya, kita paham mungkin anggota keluarga kita itu tidak bermaksud sekali lagi melemahkan semangat kita, tapi karena peduli. Udah capek pak, setiap hari di luar terus, panas terik matahari. Udah istirahat dulu. Itu bentuk kepedulian, betul. Ya. Kasih sayang dari anggota keluarga kita, tapi kadang kita itu butuh, ya, butuh untuk apa? Kurbah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seharian sudah dengan urusan dunia, ya sejenak kita apa namanya berkhalwat, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari. Maka kita bisa lakukan dengan sholat ringan, sholat malam yang ringan, kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya. Baik. Dan ini di luar bulan Ramadan amatlah sulit. Ada yang istiqomah, insyaallah. Ada yang istiqomah Pak 11 rakaat sampai sekarang? Masya Allah tawadu semuanya. Mas, mohon maaf Mas, ini rahasia pribadi. Ya saya minimal ya. Masya Allah kalau ada Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya luar biasa. Tapi begitu ya menarik ya. Kenapa Ramadan bisa tapi kok di luar-luar Ramadan itu padahal masih Syawal gitu. Katanya masih ada nuansa-nuansa Idul Fitri. Makanya kalau ketemu sama temen yang lama yang gak ketemu kan, mohon maaf lahir batin ya, selamat hari Idul Fitri. Padahal Idul Fitri sudah lewat gitu, tapi nuansanya masih ada begitu. Tapi kok sudah melemah gitu ya, melemah gitu. Padahal bulan Ramadan itu 11 rakaat loh. Minimal kita kerjakan itu setiap malam gitu. Kok bisa? Ya bisa mas, kan surga dibuka, pintu neraka ditutup dan sebagainya alasannya ya. Insya Allah. Ya, luar biasa lah. Ya ini jadi tantangan sendiri bagi kita semua. Baik. Makanya itu ya ada waktunya ya. Ada waktunya kita mulai ditingkatkan kembali keimanan kita di bulan itu. Kemudian kita dibiarkan sebentar saja 11 bulan lagi nanti. Ada masa-masanya seperti itu. Nanti kita ada imannya naik lagi, mungkin kita ada semangat lagi, sholat malam lagi, 11 rakaat begitu. Mungkin dari 22, 4, terus 11 begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah jangan lupa Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah berzikir pagi dan petang. Ini dia. Zikir pagi dan petang ini. Ya, mudah-mudahan kita semua sudah mengamalkannya, sudah rutin mengamalkannya. Karena ini penting sekali penjagaan kita ya dari segala hal yang buruk. Zikir pagi dan zikir petang. Dan ada bukunya. Mudah-mudahan sudah punya semua bukunya ya. Buku kecil menghimpun semua zikir-zikir yang dibaca di pagi maupun di sore hari. Dan ini salah satunya. Salah satu yang dibaca di pagi hari maupun di waktu petang. Yang biasa disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Sayyidul Istighfar. Jadi bentuk istighfar yang paling utama ya ini. Bagaimana bunyinya? Baik. Kita mulai dari Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau Tuhanku. La ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Khalaqatani, yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku ini hambamu.
Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku melaksanakan perintah dan menjauhi laranganmu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui segala nikmatmu yang dilimpahkan kepadaku. Wa abu bidzanbi. Dan aku mengakui semua dosaku. Sampai di sini Bapak Ibu. Ini adalah bentuk kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segitu banyak yang kita baca itu hanya memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan anta rabbi, ya Allah engkau itu Tuhanku yang memeliharaku, yang menjagaku. Lalu kalimat tauhid dikeluarkan. Ya, ikrar tentang kalimat tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Lalu kita mengakui Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Ya. Ini adalah mengakui sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat ketuhanan Allah. Bahwasanya namanya Tuhan itu menciptakan. Wa ana 'abduka, dan saya ini hambamu. Tuh, langsung rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengatakan bahwasanya kita akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya semampunya. Karena kita lemah. Ada kalanya kita semangat, kita mengamalkan semuanya, ada kalanya kita sedang rendah. Gimana kita sedang turun, kita melakukan banyak kemaksiatan. Ya, namun kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan masata'tu, semampu saya. Setelah itu berlindung, minta perlindungan ya, dari keburukan perbuatan yang kita lakukan. Kemudian mengakui bahwasanya nikmat yang kita dapatkan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat terutama ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa punya akal yang masih baik, punya fitrah, masih dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat-nikmat yang lainnya kita akui itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengakui bahwasanya kita berdosa. Kemudian baru setelah itu minta ampunan. Ya ghafirli. Faghfirli. Kalau begitu ya Allah, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Luar biasa ya. Makanya disebutnya Sayyidul Istighfar. Karena tidak hanya mengucapkan astagfirullah, tapi dengan dimulai dengan memuji Allah, yang mengakui merasa rendah di hadapan Allah, baru setelah itu kita minta kepada Allah ampunan. Ya. Ditutup dengan apa? Kenapa kita minta sama Allah ampunan ini? Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Ya. Ikrar kita. Ini luar biasa ya. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha." Dan orang yang membaca Sayyidul Istighfar ya di pagi hari muqinan biha. Mana muqinan biha? Mukhlisan min qalbihi. Ya, musaddiqan bi thawabiha, yaitu ikhlas. Mengucapkannya dengan ikhlas. Oh, coba. Ya, dan mengharap ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Lalu dia meninggal pada hari itu sebelum datang sore hari, maka dia termasuk penduduk surga. Nah,
Luar biasa ya. Maka dia termasuk penduduk surga. Jadi kalau baca sayyidul istighfar Bapak Ibu di pagi hari, yakin dengan pahala yang Allah berikan, kemudian ikhlas membacanya, ya, kemudian Allah takdirkan kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang waktu sore, maka termasuk dari penduduk surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqin biha. Lalu kalau orang dia baca ya di waktu petang, di malam hari, jadi waktu petang itu, baca sayyidul istighfar dengan ikhlas dan yakin pahala di sisi Allah, famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Kemudian dia meninggal sebelum datang waktu pagi, maka dia termasuk penduduk surga. Nah, luar biasa. Jadi amalan ini ternyata membawakan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Ya, luar biasa. Dijamin. Ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk surga. Luar biasa. Padahal hanya kalimat yang mungkin terlihat sederhana. Tapi kalau kita rutin membacanya, luar biasa ya. Karena kita nggak ada yang tahu nih, memang. Ya, kapan waktu kita telah tiba gitu. Kapan waktu kita tiba? Maka bacalah Bapak Ibu sayyidul istighfar ini jangan sampai luput di pagi dan sore hari. Ya kalau bisa setiap waktu. Ini bukan berarti pembatasan ya Bapak. Oh berarti pagi dan petang sajalah saya baca. Enggak ya. Dibaca silahkan di waktu-waktu yang lain, waktu senggang silahkan. Tapi lebih utama dikerjakan di pagi dan petang. Ya. Kalau baca setiap waktu silahkan, tidak ada masalah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, nanti Bapak Ibu bisa ya menghafalkannya ya dengan dari buku-buku zikir itu, insyaallah tertera sayyidul istighfar ini. Saya lagi kalau belum hafal Bapak Ibu jangan ya menyerah. Ya, boleh saja baca pakai contekannya, pakai buku sakunya, ya, atau pakai HP-nya, silahkan. Kita harapkan kita amalkan. Jadi kita belajar, sudah mengerti bagaimana keutamaan dari sayyidul istighfar ini, maka silahkan kita PR-nya adalah mengerjakannya. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, harus lebih semangat lagi dengan ada ini. Mudah-mudahan ini termotivasi ya. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Pasti semua orang bilang pengen. Bahkan orang kafir pun juga pengen masuk surga, gitu kan? Baik. Ada yang berikutnya terkait dengan adab terhadap diri sendiri, yaitu salat duha. Nah ini dia ya. Salat duha. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim ini jelas. Dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun." Pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Bapak Ibu jamaah sekalian dan semoga dirahmati Allah. Setiap hari kita diwajibkan untuk bersedekah dari seluruh persendian kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya disebutkan persendian manusia itu ada 360 persendian. Berarti Bapak Ibu, setiap hari kita wajib bersedekah sebanyak 360.
kali sedekah. Sudahkah kita melakukan itu? Bingung ya. 24 jam saya harus sedekah 360 kali, ini gimana caranya? Maka Nabi SAW berikan solusi. Apa solusinya? Beliau sampaikan. Fakulu tasbihatin sadaqah. Oleh karena itu baca tasbih. Subhanallah. Baca tasbih ini dihitung sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Membaca tahmid alhamdulillah termasuk sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap membaca tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Jadi kalau kita lihat zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ini terhitung sedekah semua. Dan ini kita amalkan sebenarnya, Bu. Setiap selesai salat. Selesai salat kita amalkan. Berapa banyak, Pak? 100 kali kita amalkan. Ya, berarti kalau kita hitung-hitungan gitu ya. Berarti kalau setelah subuh baca itu totalnya semuanya 100. Terus zuhur 100 lagi ya. Berarti udah 200. Asar, maghrib, isya. Jadi totalnya berapa? 500. 500 kali. 500 kali ya. Kan luar biasa ya. Semua itu dihitung sedekah. Belum lagi takbir yang kita baca di dalam salat. Setiap kali kita gerak naik turun itu kita bertakbir. Itu terhitung. Ini kan luar biasa gitu. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar ya. Jadi ternyata enggak sesulit itu gitu. Oh, tapi ya kalau baca sekian banyak ya mungkin ada waktunya nggak sempat, Mas, gimana? Saya banyak kerjaan, wah gitu kan. Nah, zikir ini kan bisa di waktu-waktu itu senggang. Nambal-nambal ketika emang setelah sholat ada janji, ya mungkin kita kadang ada janji dengan orang dan sebagainya, kita luput dari zikir, oke. Tapi kan kita bisa setelah itu berzikir. Sambil jalan kita berzikir, takbir, tahmid, tahlil. Semua ini kan mudah sebenarnya. Ringan di lisan. Tapi kan berat ya kita amalkan. Yang seperti ini sudah dihitung sedekah coba. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan ya bahwasanya mendamaikan dua orang yang berselisih itu juga sedekah. Coba kalau tahu itu ada teman lagi apa namanya? Lagi berantem gitu kan. Ya, lagi musuh-musuhan, damaikan. Ya, itu sedekah. Kemudian bantu orang naik kendaraan, itu dihitung sedekah. Bantu bawaan orang tuh, barang-barang orang, bantu membawa barang-barang orang, kemudian ngangkat masukin ke kendaraannya, itu sedekah. Itu sedekah. Ucapan yang baik, sedekah juga. Ucapan yang baik yang memberikan kesenangan kepada orang, hatinya jadi tenang, hatinya jadi senang, gembira. Itu sedekah. Jadi sebenarnya banyak sekali cara untuk bisa bersedekah ini. Wa kullu khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah kita menuju salat itu dihitung sedekah. Jadi kalau ada yang bilang, sulit ini 360 kita harus sedekah, ini solusinya banyak sekali. Sudah dimudahkan.
Wa tumitul adza 'anil thariq sedekah. Lalu menyingkirkan gangguan di jalan itu juga sedekah. Luar biasa. Ya. Ada batu-batu gitu di jalan yang bisa ngalahin nanti kalau orang jalan ya tersandung, mungkin motor gitu bisa berbahaya, disingkirkan. Sedekah. Oke, mungkin mungkin mulai besok ya Pak, besok pagi jalan pagi lihat ada kerikil-kerikil batu-batu di jalan. Ya, ada gangguan-gangguan di jalan itu langsung disingkirkan. Ya, sedekah. Alhamdulillah. Kemudian ditambah lagi dalam hadis ini, wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang kepada ketaatan itu sedekah. Bapak punya anak, punya mungkin yang sudah punya cucu begitu, ajak mereka ibadah dalam ketaatan. Itu sedekah. Ya, ajak orang kepada ketaatan yang mungkin tak masih kurang, ya. Bukan berarti tidak taat, tapi mungkin kurang gitu. Ya diajak masih sholatnya masih malas-malas lah gitu kan. Diajak sholat, semangatin. Ini sedekah. Ya. Kemudian wa nahyun 'anil munkar. Lalu melarang dari kemungkaran ini juga sedekah. Ya. Kita tahu ada keluarga kita, teman kita yang mau melakukan pelanggaran syariat, kita cegah. Sedekah. Hitung sedekah coba. Tapi Bapak Ibu. Mungkin sebagian orang masih menganggap, wah itu kayaknya masih sulit mas. Mana nih? Kayaknya kalau nggak itu semua kok masih sulit gitu. Baik, jangan khawatir. Lagi kita simak ya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Nabi SAW sampaikan. Kata Nabi SAW, wajuzzi'u min dzalik raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Semua itu bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi 360 sedekah itu bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Selesai. Alhamdulillah. Lihat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meringankan itu semua buat kita. Cuma kitanya itu yang sering lalai gitu. Wah mas sholat duha itu kan jam segitu saya lagi kerja. Alasan aja gitu. Lagi di pasar. Iya, jualan. Alasan terus pokoknya. Gitu. Sekarang kan sholat itu kayak ya sulit gitu dilakukan. Padahal kita diminta sedekah 360 kali. Udah kalau gitu ganti aja dengan yang sedekah yang lain. Kalau emang nggak bisa sholat duha, ya udah banyakin tasbihnya, banyakin tahmidnya, banyakin tahlilnya, banyakin bantu orang, kan gitu. Banyakin ucapan-ucapan yang baik, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah silakan di pasar itu amar ma'ruf nahi mungkar itu. Banyak kemungkaran di sana juga di pasar. Nah cegah coba. Silakan. Luar biasa. Jadi banyak variasinya, nggak cuma satu. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan alasan kita nggak bisa tunaikan 360 sedekah ini dalam sehari. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW sudah menyampaikan cukup dengan sholat duha. Sholat duha, Pak Bu. Ini dimulai dari kapan, Pak? Bu? Ya waktu duha, Mas. Ya, waktu duhanya kapan? Ya. Subuh. Oh, syuruk. Syuruk itu apa, Pak? Syuruk. Iya, syuruk itu kapan, Pak? Syuruk itu apa? Mungkin ada yang belum paham juga syuruk itu apa. Duha yang awal itu kapan, Pak? Biar kita nggak salah. Nanti kalau salah ya salah. Masya Allah, Barakallah fiqh. Betul.
Salat duha itu dimulai dari setelah terbit matahari. Kurang lebih matahari setinggi tombak. Nah, dihitung-hitung dengan menit. Itu keluarlah hitungannya sekitar 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Bukan pas matahari terbit, itu nggak boleh. Bapak Ibu ya. Matahari terbit sekarang jam berapa? Jam 5.42 ya. Berarti hitunglah 45 lah, 5.45 gitu ya. Berarti 15 menit setelahnya berarti jam 6. Kita baru bisa melaksanakan sholat duha. Sholat duha sampai jam berapa Pak Bu? Sampai zuhur. Hah? Sampai Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Betul, 10 atau 10 sampai 15 menit sebelum waktu zuhur. Masya Allah, barakallahu fiik. Itulah tentang waktu sholat duha. Sholat duha di awal waktu setelah matahari terbit 15 menit itu dinamakan sholat isyraq atau sholat syuruk dikenalnya. Ya. Namun para ulama tetap mendahulukan yang afdol, yang lebih utama, Bapak Ibu. Bukan ini ya. Yang lebih utama adalah ketika sudah agak sedikit panas. Perkiraan kita sekitar jam 9, jam 10. Itu waktu terbaik sholat duha. Allah a'lam bishawab. Kita sangka sampai di sini. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan setelah adzan. Wallahu bishawab. Naktafi ba'dul qadar. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.